Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am, wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bisa mengkaji kembali pengajian kita atau kajian kita, yakni kitab Tafsir Munir. Dan sebelumnya saya juga memohon maaf karena sudah hampir 3 minggu lebih rasa-rasanya belum sempat melanjutkan kajian ini. Dan baru pada pertemuan kali ini saya baru bisa melanjutkan kajian kita yang sudah lama tertunda. Ini semua semata-mata disebabkan karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, sehingga mau tidak mau pengajian ini agak sedikit terbengkalai. Tapi mudah-mudahan apapun itu, semoga saja ini tidak mengurangi niat kita untuk bisa istiqomah dalam mengkaji kitab Tafsir Munir. Untuk itu sekarang mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Nampaknya pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan mengkaji satu tafsir saja. Satu ayat saja ya, bukan satu tafsir. Satu ayat saja dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Karena nampaknya ini pun juga penjelasannya cukup panjang. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk sampai kita mengkaji tafsir hanya di satu ayat, yaitu 210 ayat 210 dari surat Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita langsung saja kepada tafsirannya ya, dengan menggunakan referensi tafsir Marah Labid atau Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Hal yanzuruna, tidaklah mereka di sini adalah ahlu Makkah, tidaklah mereka menanti, illa kecuali ayyatiyahumullahu, agar datang hum kepada mereka, Allahu Allah, fi dhulalin di dalam naungan, minal ghamami daripada awan, wal malaikatu dan juga datangnya malaikat. Artinya mayanzuru ahlu makkata, tidaklah menanti ahlu makkata, ahlu Makkah, illa kecuali ayyatiyahumullahu bila kaifin yaumal qiyamati wal malaikatu fi dhulalin minal ghamami,
illa kecuali yang ditunggu itu adalah ayyatiyahumullahu agar datang hum kepada mereka Allahu Allah bila kaifin dengan tanpa kaifiyah atau dengan tanpa kaif. Maksud di sini kaif ini lekat dengan pemahaman ilmu tauhid ya. Jadi bila kaifin itu maksudnya dengan tanpa cara atau dengan tanpa bagaimana, dengan tanpa kita bisa mensifati Allah bagaimana turunnya Allah atau bagaimana datangnya Allah. Kemudian dilanjutkan bila kaifin yaumal kiamati dengan tanpa kaifa yaumal kiamati pada hari kiamat. Wal malaikatu dan juga datangnya malaikat fi zulalin di dalam naungan minal ghamami daripada al ghamami awan. Fa qauluhu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu muqaddamun wa muakharun. Fa qauluhu maka adapun firman-Nya Allah taala fi zulalin di dalam lafaz zulal atau di dalam kalimat zulalin minal ghamami wal malaikatu muqaddamun itu ada sesuatu yang diawali wa muakharun dan ada sesuatu yang diakhirkan. Fanuzulul ghamami maka adapun turunnya al-ghamam alamatun lizuhuri asyaddil ahwali fil qiyamati. Alamatun itu menjadi tanda lizuhuri terhadap zohirnya, terhadap jelasnya asyaddil ahwali sangat gentingnya keadaan fil kiamati pada hari kiamat. Qala ta'ala berfirman Allah ta'ala wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa yauma dan pada hari tashaqqaqu terbelah as-sama'u langit bil ghamami dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu dan diturunkan al malaikatu malaikat tanzilan secara bergelombang. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan sikap dari seorang orang yang tidak mempercayai terkait dakwah atau risalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada orang-orang yang tidak mempercayai terhadap dakwahnya Nabi, Allah ini menurunkan satu ayat yang di dalamnya itu berisi semacam nada peringatan, teguran yang cukup keras. Jadi seolah-olah Allah itu berkata mereka itu sebenarnya sudah tidak ada lagi yang mereka tunggu kecuali mereka itu menanti datangnya Allah bersama juga malaikat bersamaan dengan naungannya awan. Nah, ini menggambarkan bahwasanya betapa mereka ini orang-orang yang tidak mempercayai tentang risalah atau kabar-kabar berita yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mereka tidak percaya itu. Akhirnya ya Allah mengeluarkan kata-kata yang cukup keras ini kepada mereka. Sudahlah, mereka itu tidak ada lagi yang mereka tunggu kecuali Allah datang langsung kepada mereka dan juga malaikat bersamaan dengan turunnya awan fil kiamati di hari kiamat. Jadi maksudnya ya mereka ini kayaknya udah percuma gitu. Menasehati mereka, kemudian mengajarkan mereka tetap tidak akan percaya. Kecuali yang akan membuat mereka percaya itu adalah Allah dan juga malaikat turun langsung nanti pada hari kiamat. Barulah mereka akan percaya tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi waqudiyal amru dan telah diputuskan al-amru perkara. Artinya tamma faslul qada'i bainal khalaiki wa akhdhil huquqi li arbabiha wa inzalu kulli ahadin minal mukallafina manzilatahu fil jannati wan nari. Artinya tamma faslul qada'i, tamma telah sempurna, faslul qada'i putusan al-qada'i, al-qada ketetapan, takdir Allah atau qada ya ketetapan Allah, bainal khalaiki di antara para makhluk, wa akhdhil huquqi dan diambilnya al huquqi hak-hak di arbabiha kepada para pemiliknya, wa inzalu kulli ahadin minal mukallafin dan turunnya kulli ahadin setiap
orang minal mukallafin, yakni dari sebagian al-mukallafin, orang-orang yang terkena beban hukum, artinya mukallaf, manzilatahu di tempatnya fil jannati di surga dan juga di neraka. Dan telah diputuskan oleh Allah itu segala putusan, artinya segala ketetapan yang Allah sudah tetapkan kepada semua makhluk-makhluknya itu Allah sudah tetapkan. Jadi antara segala hak-hak yang harusnya didapatkan oleh makhluk itu sudah diberikan oleh Allah. Apakah dia mendapatkan kebaikan ataukah dia mendapatkan keburukan, Allah sudah putuskan pada hari itu bahwasanya kamu ini layak untuk mendapatkan ini karena di dunianya kamu melakukan ini. Dan juga Allah sudah tetapkan, artinya sudah sempurna tuh ketetapan Allah bahwasanya setiap orang itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Wa ilallahi turja'ul umuru, wa ilallahi dan kepada Allah turja'ul umuru dikembalikan, al umuru perkara-perkara atau segala perkara. Artinya innallaha ta'ala mallaka ibadahu fid dunya katsiran min umuri khalqihi fa idza saru ilal akhirati fala malika lil hukmi fil ibadi siwahu. Artinya innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala mallaka, Allah telah memiliki ibadahu terhadap para hambanya fid dunya di dunia katsiran min umuri khalqihi kebanyakan dari umuri perkara-perkara khalqihi makhluknya Allah. Fa idza saru ilal akhirati maka ketika mereka para hamba itu kembali ilal akhirati ke negeri akhirat, fala malika lil hukmi fil ibadi siwahu, fala malika maka tidak ada yang memiliki lil hukmi terhadap ketetapan hukumnya fil ibadi di setiap hambanya atau di semua hambanya siwahu kecuali Allah, selainnya Allah. Kama qala ta'ala sebagaimana qala ta'ala telah berfirman Allah ta'ala, wal amru yauma idzil lillah, wal amru dan adapun perkara yauma idzin pada hari itu, maksudnya hari kiamat, lillahi itu berada, itu milik Allah atau berada di dalam kekuasaannya Allah. Jadi di sini wa ilallahi turja'ul umur, segala perkara itu akhirnya dikembalikan juga kepada Allah. Jadi bahwasanya kita harus meyakini apapun yang ada pada diri manusia, kesempatan-kesempatan baik ataupun juga kesempatan buruk yang kemudian manusia lakukan di dunia itu semua, itu nanti akan kembali semuanya itu, segala perkara itu pengadilannya di hadapan Allah. Jadi ketika semua para hamba-hamba Allah itu kembali ke negeri akhirat, maka tidak ada satupun yang memiliki ketetapan hukum itu yang berkaitan dengan apa yang sudah diperbuat oleh hamba-hambanya selama dia di dunia. Tidak ada yang memiliki ketetapan hukum tersebut kecuali yang memiliki itu hanyalah Allah semata. Sebagaimana di dalam firman-Nya yang lain, wal amru yauma idzil lillah. Adapun segala perkara pada hari tersebut, maksudnya pada hari kiamat, itu adalah milik Allah. Maksudnya nanti Allah yang akan menetapkan segala perkara-perkara yang sudah dilakukan oleh semua hambanya selama dia hidup di dunia. Qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Asimun turja'u bil bina'i lil majhuli ala makna turaddu. Qara'a membaca Ibnu Katsir wa Abu Amrin dan juga Abu Amr, wa Asimun dan juga Asim, turja'u dengan lafadz turja'u bil bina'i lil majhuli dengan mabni lil majhul, ala makna turaddu atas makna turaddu dikembalikan. Wa qara'a Ibnu Amirin wa Hamzatu wal kisaiyu tarji'u bil bina'i lil fa'ili ay tasiru. Wa qara'a dan membaca Ibnu Amirin Ibnu Amir wa Hamzatu dan juga Hamzah wal kisai dan juga al kisai, tarji'u membaca lafaz tarji'u. Jadi ada yang membaca wa ilallahi turja'ul umur, ada juga yang membaca wa ilallahi tarji'ul umur.
Bil bina ilil fa'ili dengan mabni lil fa'il, artinya tasiru menjadi. Tasiru artinya menjadi ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, ala ilallahi tasirul umuru. Ala, ketahuilah, kepada Allah tasirul umuru, itu jadi kembali. Al umuru, segala perkara. Qala Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, berkata Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, wal awdahu indi anna qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah innama nazalat fi haqqil yahudi. Wal awdahu, jadi ini perkataannya Imam Fakhruddin Muhammad Ar-Razi. Wal awdahu, yang jelas sih, kaul yang paling awdah, yang paling jelas, indi, menurut saya, menurut Ar-Razi, anna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman-Nya Allah Ta'ala di dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Di dalam ayat ini yang kayaknya di episode yang kemarin itu sudah kita bahas, innama, hanyalah atau hanya saja, nazalat, turun ayat tersebut, fi haqqil yahudi, dalam hak atau pada haknya orang-orang Yahudi. Wal makna, dan adapun maknanya, ya ayyuhalladzina amanu bil kitabil mutaqaddimi akmilu ta'atakum fil imani bi an tu'minu bi jami'i anbiya'illahi wa kutubihi fadkhulu bi imanikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi kitabihi fil islami anit tamami. Makna daripada kata dari lafaz ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah itu ternyata menurut Fakhruddin Ar-Razi ini turun berkenaan dengan haknya orang-orang Yahudi, di mana secara makna yang lebih dalam yang telah digali menurut pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi, itu maknanya kira-kira begini, ya ayyuhalladzina amanu bil kitabi, wahai orang-orang yang beriman bil kitabi dengan Alkitab, al mutaqaddimi, yang telah terdahulu, artinya termasuk di dalamnya Taurat, Injil, dan juga Zabur. Jadi wahai orang-orang yang telah beriman kepada kitab-kitab yang telah terdahulu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, akmilu ta'atakum fil imani, sempurnakanlah oleh kalian ta'atakum, akan ketaatan kalian, fil imani, di dalam keimanan. Dengan bagaimana caranya? Bi antuk minu bi jami'i anbiya'illahi, dengan cara agar kalian mengimani, mempercayai, bi jami'i anbiya'illahi, terhadap keseluruhan nabi-nabi Allah, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Jadi ternyata ayat ini memiliki makna menurut Fakhruddin Ar-Razi itu adalah agar kalian menyempurnakan ketaatan kalian di dalam keimanan. Caranya untuk menyempurnakan ketaatan kalian itu adalah kalian harus mengimani terhadap keseluruhan nabi-nabi Allah dan juga terhadap kitab-kitabnya. Jadi kan ini kan terindikasi orang-orang Yahudi, atau bahkan memang faktanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani di zaman itu tidak dianggap sebagai masuk Islam secara sempurna, dikarenakan mereka tidak mengimani keseluruhan nabi. Adapun nabi yang tidak diimani oleh mereka yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kitabnya, yakni Al-Qur'an. Sehingga mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara sempurna dengan cara mengimani semua nabi-nabi Allah, termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengimani kitab-kitabnya, termasuk juga Al-Qur'an di dalamnya, gitu. Fadkhulu bi imanikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah kalian bi imanikum, dengan iman kalian, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi kitabihi fil islami anit tamami, dan juga dengan kitabnya Nabi Muhammad, maksudnya adalah Al-Qur'an, fil islami, di dalam Islam, anit tamami, secara sempurna. Jadi dengan cara inilah kalian dianggap telah masuk Islam, atau telah masuk berada di dalam keimanan yang sempurna, karena keimanan kalian
jika kita mengkaji berdasarkan ayat ini, mereka itu belumlah dianggap sempurna imannya disebabkan mereka belum mengimani Nabi Muhammad dan juga belum mengimani Al-Quran, yang secara notabene-nya itu adalah kitab yang memang diturunkan untuk Nabi dan juga umatnya. Wala tattabi'us syahawati, dan janganlah kalian mengikuti asyahawati, syahwat-syahwat, allati tatamassakuna biha fi baqaitil kasyari'ati, allati yang tatamassakuna biha, kalian berpegang teguh biha dengannya, maksudnya dengan syahwat, fi baqaitil kasyari'ati, di ketetapan ya, di ketetapan tilka syariati, syariat itu. Wa ala hadza takdiri, dan adapun atas inilah takdir, maksudnya perkiraan maknanya. Fa qauluhu ta'ala, maka adapun firman-Nya Allah Ta'ala ini maksudnya adalah berdasarkan hal ini kira-kira, jadi berdasarkan perkiraan makna yang seperti ini. Fa qauluhu ta'ala, maka adapun firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka dilanjutkan ayat ini dengan kata-kata fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir min ba'di ma ja'atkum, dari setelah apa yang telah datang kepada kalian, al-bayinatu, yakni maksudnya ini adalah keterangan-keterangan yang nyata, ya maksudnya penjelasan-penjelasan yang nyata. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annallaha azizun hakimun, sesungguhnya Allah azizun hakimun, itu zat yang maha aziz dan juga yang maha hakim. Jadi makna ini fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim, yakunu khitaban ma'al yahudi, yakunu maka adalah firman Allah ini yang berupa ayat fa in zalaltum sampai seterusnya, khitaban itu khitabnya ma'al yahudi, bersama orang-orang Yahudi. Jadi khitab dari ayat ini tujuannya adalah salah satunya kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi itu telah didatangkan kepada mereka berupa bayyinah yang nyata, berupa Al-Quran, berupa hujjah, berupa mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi di hadapan mereka semua. Dan mereka sudah ditampakkan bayyinah tersebut, tapi mereka masih enggan dan masih mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi dan juga mengingkari Nabi itu sendiri. Maka sesungguhnya kalian harus tahu annallaha azizun hakim. Jadi khitabnya ini adalah bersamaan juga untuk khitabnya orang-orang Yahudi. Wa hina idzin yakunu qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu hikayatan anil yahudi. Wa hina idzin, kalau begitu yakunu adanya yakunu adalah qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala yang di dalam lafaz hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu hikayatan anil yahudi. Hikayatnya itu adalah anil yahudi, tentang orang-orang Yahudi. Wal makna, dan adapun maknanya annahum, sesungguhnya mereka layak baluna dinaka, sesungguhnya mereka semua itu orang-orang Yahudi layak baluna dinaka, mereka tidak menerima dinaka akan agama kamu. Illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu, kecuali datang kepada mereka Allah fi zulalin, di dalam naungan, minal ghamami, daripada awan, wal malaikatu, dan juga datangnya malaikat. Jadi jika memang ayat yang tadi di atas itu fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu ini adalah juga khitabnya untuk orang Yahudi, maka ayat yang selanjutnya yang berbunyi hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu, itu juga ternyata hikayatnya tentang orang-orang Yahudi, karena mereka ini tidak menerima ajarannya kanjeng Nabi ya, kecuali Allah itu datang Nabi, sehingga ayat ini ternyata khitabnya
itu juga bisa berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka itu menolak atau tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jadi ayat ini ternyata saling berkaitan. Jadi satu ayat ini dengan beberapa ayat yang kemarin pada episode yang telah lalu kita kaji, ini adalah ayat yang kait mengait, yang jika kita lihat berdasarkan dari kajian tafsir ini adalah kelanjutan. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Ala taro annahum fa'alu ma'a Musa misla dzalika. Ala taro, tidakkah, taro kamu tahu, annahum sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, fa'alu ma'a Musa, mereka telah berbuat bersama Musa, misla dzalik, seperti yang demikian itu. Faqalu, kemudian mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Jadi di mana mereka itu dulu pernah berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, tidak akan kami menerima iman, atau maksudnya tidak akan kami beriman laka kepada kamu wahai Muhammad, atau laka kepada kamu hatta narallaha jahratan. Ini lakanya ini bisa kembali kepada Musa ini ya, bukan kepada Kanjeng Nabi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, tidak akan kami beriman kepada kamu hingga kami melihat Allah jahratan, secara jelas. Jadi ternyata jika memang ayat ini yang tadi hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu, ini merupakan hikayat tentang orang-orang Yahudi yang hidup di masa Kanjeng Nabi, boleh jadi benar adanya, dikarenakan dahulu orang-orang Yahudi ini pun juga pernah meminta hal yang demikian bersama dengan Nabi Musa, di mana mereka itu minta supaya langsung melihat Allah secara terang, secara jelas, baru mereka beriman. Dan ternyata permintaan ini pun diulangi di masanya Kanjeng Nabi, sehingga khitabnya atau hikayatnya ayat ini hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaika bisa juga terindikasi untuk atau tentang orang-orang Yahudi, yang dimana mereka akan baru beriman, baru tahu betapa Nabi Muhammad itu berkata jujur apa adanya. Jadi risalah yang datang dari Nabi Muhammad itu juga benar, sesuatu yang benar datang dari Allah, kalau mereka sudah langsung melihat bukti nyata itu. Sehingga kata Allah, mereka ini kayaknya gak bakal mau bisa menerima iman kepada Muhammad, kepada kamu wahai Muhammad, kecuali mereka itu langsung melihat dengan mata kepala mereka sendiri turunnya Allah, turunnya malaikat nanti pada hari kiamat. Begitu. Jadi mereka ini nggak ada lagi yang ditunggu, kecuali yang ditunggu itu adalah ya turunnya Allah itu, dan juga malaikat di dalam naungan awan di hari kiamat. Baru mereka akan percaya ternyata apa yang dibawa oleh Nabi itu benar adanya, dan sekarang baru kami menyaksikan kebenaran itu. Tapi sayangnya kebenaran itu kesaksian mereka pada hari itu sudah tidak lagi berguna untuk mereka. Wa idza kana hadza hikayatan an halil yahudi lam yamna ijra'ul ayati ala zahiriha. Wa idza kana, dan jikalau ada hadza hikayatan, apa yang inilah ayat yang berbunyi hal yanzuruna, hikayatan itu berupa hikayat an halil Yahudi, tentang keadaannya orang-orang Yahudi, lam yamna ijra'ul ayati, maka tidaklah dapat tercegah ijra'ul ayati, apa keberlakuan ayat, ala zahiriha, atas makna zahirnya ayat tersebut. Wadzalika, dan hal yang demikian itu, maksudnya yang demikian itu lam yamna ijra'ul ayah ala zahiriha li annal yahuda kanu ala madhhabit tashbih, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi kanu dahulu mereka ala madhhabit tashbih itu
berada di atas mazhab tasbih. Jadi tasbih itu maksudnya penyerupaan. Wa kanu yujawizuna 'alallahil maji'a wadh-dhihaba. Wa kanu, dan dahulu mereka orang-orang Yahudi, yujawizuna, mereka membolehkan 'alallahi, atas Allah, al-maji'a, satu kedatangan, wadh-dhihaba, dan juga pergi. Wa kanu, dan dahulu mereka, yaquluna, mereka pun juga berkata, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, tajalla li Musa alaihi salam, Allah itu menampakkan atau bertajalli li Musa, kepada Musa alaihi salam, ala turi, di atas gunung Tur, fi zulalin, di dalam naungan, minal ghamami, daripada awan. Watolabu, dan mereka akhirnya pun juga menuntut misla dzalika, hal yang seperti itu, fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ayat ini yang berbunyi hal yanzuruna sampai ila akhirih, itu merupakan tentang keadaannya orang-orang Yahudi, maka keberlakuan ayat ini jika ditinjau dari zahir teksnya saja, itu tidaklah bisa dipermasalahkan. Sebab orang-orang Yahudi itu memang berdiri di atas mazhab tasbih yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Seperti dahulu mereka itu pernah atau mereka itu membolehkan mensifati Allah dengan sifat al-maji, kedatangan, wadhihabi, dan juga pergi. Jadi mereka ini seperti seolah-olah menyamakan Tuhan itu seperti layaknya manusia. Jadi dengan makna tasbih, penyerupaan. Bahkan mereka juga dulu berkata bahwasanya Allah itu pernah menampakkan dirinya, maksudnya pernah bertajalli kepada Musa di atas bukit Tur, fi zulalin minal ghamami. Yang Allah ini turunnya itu fi zulal, di suatu naungan minal ghamami, yang berasal daripada awan. Nah, sehingga pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi pun juga meminta permintaan yang seperti ini. Jadi mereka seperti mengulang cerita yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada masa Nabi Musa alaihi salam. Diulang perkataan ini persis sama permintaannya seperti apa yang dahulu pernah mereka minta di hadapan Nabi Musa. Jadi mereka minta kembali di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza taqdiri, dan berdasarkan perkiraan makna ini. Jadi ini Syekh Nawawi ini seolah-olah mencoba meneliti atau mencoba memahami ayat ini dengan penelusuran ayat-ayat sebelumnya yang kemarin sudah kita bahas. Jadi dia mengira-ngira, tapi mengira-ngira dengan ilmu ya, maksudnya ini bukan perkiraan kosong, artinya perkiraan yang didasari dengan pengetahuan, dengan suatu landasan ilmu yang jelas. Jadi berdasarkan perkiraan ini, jika memang benar adanya, yakunu hadzal kalamu hikayatan an mu'taqadil Yahudi. Jadi adalah ayat ini, yakunu hadzal kalamu, adalah ayat ini atau kalam ini, hikayatan itu merupakan hikayat an mu'taqadil Yahudi, dari iktiqadnya orang-orang Yahudi, al-qailina bitasbihi, yang mereka berbicara bitasbihi, tentang tasbih. Fala yahtaju hina idzin ila ta'wili, maka tidaklah membutuhkan hina idzin di sini ila ta'wili, kepada takwil. Jadi pada ayat ini tidaklah dibutuhkan takwil jika memang benar adanya kalam yang di dalam lafaz hal yanzuruna sampai seterusnya itu merupakan hikayat dari mu'taqadil Yahudi, keyakinannya orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan dengan mazhab tasbih. Maka enggak perlu lagi para ulama itu untuk mentakwil makna dari ayat ini. Ya, perlu lagi mentakwil makna atau maksud dari hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Jadi sudah saja
dimaknai saja ayat ini secara zahir teks apa adanya, karena ayat ini berbicara tentang keyakinannya orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu memang meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat tasbih seperti makhluknya. Wala ila hamdil lafzi alal majazi, maka tidak juga dibutuhkan kepada hamdil lafzi, membawa lafaz alal majazi secara majaz. Gak perlu lagi dikiaskan lagi dengan atau poin ini bukan makna yang sharih, artinya tidak perlu lagi ada pemahaman tentang majaz, tidak perlu lagi takwil. Ini adalah ayat yang sharih, artinya tidak perlu dijelaskan secara hal-hal yang lain, tidak perlu dijelaskan dengan makna yang lain, karena ini bersifat zahir teksnya memang mengatakan demikian. Karena ini berbicara tentang keyakinannya orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu memiliki mazhab tasbih. Jadi tidaklah mengapa jika kita memaknai kalimat hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu sampai seterusnya dengan makna apa adanya. Karena memang ini berbicara tentang keyakinannya orang-orang Yahudi tentang bahwasanya Allah itu memiliki sifat tasbih bil makhluk, sama atau mirip serupa dengan makhluk. Ini sekali lagi menurut pemahamannya orang-orang Yahudi. Kalau kita kan ya nggak begitu memaknai ayat yang kalau memang berbicara tentang sifat Allah ya perlu ada kehati-hatian. Wa zakarallahu ta'ala ba'da dzalika ma yajri majriyat tahdidi. Wa zakarallahu, dan penuturannya Allah Ta'ala ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, lafaz hal yanzuruna, ma yajri majriyat tahdidi itu adalah sesuatu yang berlaku seperti berlakunya tahdid. Tahdid ini adalah semacam nada ancaman ya, tahdid. Jadi nada ancaman khususnya kepada orang-orang yang tidak mempercayai terhadap risalah yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah, di mana tahdidnya ini di sini? Dengan biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ilallahi turja'ul umuru, dan kepada Allah lah turja'ul umuru, dikembalikan segala perkara. Mungkin ini ya yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf jika memang sudah hampir beberapa minggu ini belum bisa sempat melanjutkan kajian dan baru sekarang bisa kita lanjutkan kajian. Semoga yang penting kita bisa istiqomah terus menerus ya sampai kapan pula, sampai hayat ada di kandung badan kita. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.